Apa bilangnya Kementerian Keuangan bilangnya? Terdapat sejumlah desa fiktif. Nah lo, desa fiktif nih. Kalau desa fiktif, penduduknya fiktif nggak? Fiktif. Kok dialokasikan anggaran? Pusing dulu. Nah, satu, pindah kita ke sebelah, ke Kemensos. Kemensos bilang terdapat penerima bansos fiktif. Nah lo, makin gila lagi penerima bansos fiktif. Pindah lagi ke KPK. KPK menyatakan dengan penerima bansos fiktif, negara dirugikan sekitar 10 sampai dengan 11 triliun. Belanja yang mengalami kenaikan seperti tadi yang saya sampaikan, beberapa subsidi pupuk dinaikkan 24 triliun. Kemudian belanja untuk bantuan sosial dalam antisipasi juga mengalami kenaikan. Ya, memang naik ya. Kalau kita lihat di detailnya, yang naik besar memang adalah bantuan sosial. Oke. Ya, bantuan sosial itu Siapa yang menanam dia akan menuai, dan sekarang yang ditanam oleh Pak Jokowi itu kan angin yang dituai oleh dia menebar angin, jadi dia menuai badai sekarang. Kalau kita lihat kan seperti itu Mbak ya, ekonomi memburuk ya, kemudian hutang menumpuk, terus kemudian daya beli masyarakat rendah, kemampuan pemerintah untuk mensubsidi makin berat. Situasinya betul-betul buruk. Jadi seperti yang saya sebut tadi itu, di akhir pemerintahan Pak Jokowi itu betul-betul semua sampah-sampah yang tadinya disembunyikan di bawah karpet itu kemudian sekarang muncul semua. Iya. Situasinya sekarang ini betul-betul kacau balau ya Mbak Agi ya. Kalau melihat kondisi di dalam negeri kita, domestik kita, aneh banget. Ini menjelang akhir masa jabatan seseorang dan kemudian ada harapan baru dengan presiden baru, tapi situasinya orang justru sekarang malah seperti yang kita sebut uncertainty ya, tidak menentu gitu situasinya Mbak ya. Siapa 29 itu? Kan gitu pertanyaannya. 10 ketua umum partai politik. Oke? 10 ketua umum partai politik. 10 orang terkaya. Oke? 10 orang terkaya. Mau dibilang 10 boleh. Partai politik, kan bukan 10 partai politik, 9. Iya 9 aja deh. Karena yang ada di DPR cuma 9. Yang main habis-habisan 9. Oke. 9 tambah 10, 19. Berapa hakim Mahkamah Konstitusi? 9. Berarti 28 ya? Satu lagi siapa? Presiden. Ketemu dia 29. Lo nggak bisa bikin apa-apa, cuma mereka yang main nentuin negeri ini. Jadilah selama 9 tahun, 10 tahun ini, semua situasi di bawah ketiak presiden. Iya, di bawah ketiak presiden. Seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa, mengesankan bahwa dia akan soft landing dan juga bahwa ekonomi itu baik-baik saja. Apalagi dari pasar ke pasar dia melihat dan kemudian mengumumkan bahwa harga telur turun, harga ini turun, semuanya stabil. Terlalu rendah katanya begitu ya, katanya harganya ya. Iya, malah terlalu rendah. Nah ini kan padahal yang dipersoalkan oleh Didi Jerahbini, oleh almarhum Faisal Basri dan juga banyak ekonomi yang lain, bahwa deflasi atau penurunan harga barang dan jasa yang terjadi sejak bulan Mei kalau tidak salah, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti sudah 4 bulan terjadi. September kita masih akan hitung nanti di bulan Oktober. Ini kan justru deflasinya ini bukan deflasi yang menguntungkan begitu Mas Hersu, ini justru membahayakan kepada perekonomian di Indonesia. Ada yang lagi belanja suara Tuhan. Ngerti maksudnya? Kan lo bilang suara rakyat suara Tuhan. Suara rakyatnya dibeli. Berarti yang dibeli suara siapa? Suara Tuhan. Pilkada kira-kira belanja suara Tuhan nggak? Emang bisa suara Tuhan dibeli? Lo ditipu lagi di situ. Lo sederhana logikanya. Ya. Lo ditaro otak lo, harkat martabat lo di bawah ketiaknya, di bawah telapaknya IMF dan World Bank. Puncaknya adalah perubahan Undang-Undang Dasar dari tahun 99 ke 2002. Paling gegap gempitanya adalah di pasal 6A ayat 2. Bahwa harga beras di Indonesia itu 20% lebih tinggi dari harga beras di negara-negara ASEAN lainnya. Ini kan, Dan Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar sekarang itu ya.
Iya, menjadi negara pengimpor beras terbesar, padahal kita negara agraris. Jadi untuk apa itu infrastruktur yang katanya adalah untuk mengangkut hasil produksi padi, hasil produksi buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Lah, apa yang mau diangkut kalau produksi kita justru turun gitu, Mas Yersu? Sejak 2004 sampai dengan 2024 tidak terjadi relasi yang sangat signifikan. This is talking about data, this is talking about number. Ini bicara tentang data, ini bicara tentang angka. Yang saya ambil dari 3 pihak. Jadi ini memang Pak Jokowi lebih banyak itu membangun yang sesuatu yang bisa menghasilkan pencitraan gitu ya. Dan lagi kesannya kalau saya terkesan dari periode pertama dia berkuasa gitu, dia sudah mulai membangun citra untuk harus 2 periode misalnya seperti itu. 2 periode harus memiliki citra supaya nanti keinginannya untuk 3 periode itu berhasil begitu kan. B, baik, benar, bertanggung jawab, dan berani menegakkan keadilan. Itu sistem. Jadi sistem itu 4B. Dia harus baik, dia harus benar, dia harus bertanggung jawab, dia berani menegakkan keadilan. Ya, Mas Ersu bayangkan, kalau misalnya saat ini ya Mas Ersu, kita tahu kelas menengah kita itu amburadul begitu ya, tidak ada yang menolong mereka, bahkan belakangan ya kita pernah percakapkan itu Airlangga mengundang Ibu Sri Mulyani, mengundang Menteri-Menteri Keuangan zaman dulu dari sejak zaman Pak SBY dan sebagainya yang diundang untuk berdiskusi bagaimana menyelamatkan kelas menengah Indonesia, karena kelas menengah di zaman Pak Jokowi ini memang ancur-ancuran Mas Ersu. 9799 satu-satunya manusia yang menolak IMF dan nggak mau tangannya dibawa terhadap Bill Clinton dan Michael Kadamsiu, gua manusianya.